Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan upah minimum 2025 menjadi 6,5% mendapat respons beragam. Hal ini disambut baik kaum buruh, namun sejumlah asosiasi pengusaha masih menunggu kejelasan dan turunan kebijakan ini. Lantas apakah dampak konkretnya bagi masyarakat? Apakah kebijakan ini serta-merta memberi katalis positif bagi daya beli masyarakat? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Selios Bima Yudhistira. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam. Mas Bima, ini Presiden kan sebenarnya menyebut awalnya Menaker ini atau Pak Yesirli ingin menaikkan UMP 2025 ini sebesar 6%, tapi berujung setelah diskusi dengan kaum buruh jadi 6,5%. Menurut analisa Anda, Mas Bima, kenapa ya angka 6,5% ini diambil oleh Presiden? Apakah serta-merta memang untuk meningkatkan ataupun mendengarkan dari kaum buruh atau sebenarnya ada pertimbangan lain yang menurut Anda? Ya, salah satu hal yang memang perlu dicatat adalah Undang-Undang Cipta Kerja sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga memang aturan teknis soal pengupahan itu tidak lagi menggunakan formula yang sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Nah, kedua, ini juga yang menarik kan dari sisi Pak Prabowo berstatement ini adalah bentuk perlindungan sosial. Sehingga dari sisi perlindungan sosial ini memang betul, upah minimum ini kan hanya mengatur yang minimum. Jadi mereka yang sudah di atas upah minimum itu negosiasi antara pekerja dengan perusahaan di tempat masing-masing. Sementara yang perlu ada perlindungan dari kenaikan banyak sekali pungutan, iuran BPJS Kesehatan naik, harga-harga barang naik tahun depan, belum lagi ada pungutan seperti tapera. Ini yang perlu dilindungi memang yang minimum ini, karena banyak masuk dalam kategori menengah ke bawah. Jadi itu sudah pas dari sisi konsep. Nah, yang menjadi pertanyaan ini kan Pak Prabowo mengambil 6,5%, ini formulasinya dari mana? Karena kalau berdasarkan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, untuk kuartal ketiga 2024 yang menjadi referensi untuk 2025 itu harusnya 6,79%. Oke. Jadi bukan 6,5%. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi itu 6,79%. Nah, ini artinya juga masih cukup rendah. Dan kemudian ada timbul misalnya kekhawatiran bahwa angka 6,5% ini sudah dianggap tinggi oleh pelaku usaha. Padahal dari banyak sekali simulasi, modeling, hitung-hitungan, ini angka 6,5%, bahkan kalau 8% sekalipun upah minimum naik, itu yang diuntungkan sebenarnya pengusaha juga. Karena kalau daya belinya naik, maka surplus untuk dunia usaha juga semakin baik. Itu logika yang memang kita butuhkan sekarang ya, selain untuk perlindungan mereka yang masuk dalam kategori rentan miskin, kelas menengah ke bawah, tapi juga untuk menstimulus ekonomi tahun depan nih. Apalagi kalau ekonominya ingin tercapai angka yang cukup tinggi ya. Karena tahun depan bisa 5% saja sudah satu hal yang cukup disyukuri untuk pertumbuhan ekonomi. Oke. Tadi, Mas Bima kan sempat menyebutkan ya bahwa harusnya menurut hitungan Mas Bima ini justru di 6,7, berarti 6,5 ini sudah ada, toleransi lah dengan pengusaha. Tapi kan sejumlah pengusaha, asosiasi pengusaha banyak mempertanyakan landasan penetapan kenaikan 6,5% ini. Memang rumusan penghitungannya itu, tadi Mas Bima sudah menyebut ya bahwa ada di pasal 88D ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tapi ada putusan MK soal uji materi undang-undang ini, soal cipta kerja. Nah, menurut Mas Bima berarti sebenarnya 6,5% ini sudah rasional ya Mas ya? Berarti tetap memperhitungkan kepentingan kaum buruh yang tadi Mas Bima sebutkan ada tapera, kemudian juga ada sejumlah tantangan ekonomi lainnya, tapi juga memberikan relaksasi bagi para pengusaha yang harusnya di 6,7. Mungkin Mas Bima boleh elaborasi sedikit Mas, 6,7 ini sebenarnya didapatnya dari mana Mas? Ya, ini maksudnya kalau kita tidak gunakan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian kembali lagi kepada regulasi sebelumnya itu ada di PP Oke. 78 2015. Itu kan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi sebelum adanya alfa ya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya kalau menggunakan dasar yang lama sebelum adanya Cipta Kerja, itu harusnya 6,79%. Nah, tapi kalau pemerintah memang ingin menjadi stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli, bahkan kita sarankan 8,7 sampai dengan 10%. Oke. Karena 8,7% kenaikan itu bisa mendorong keuntungan bagi dunia usaha itu 60 triliun lebih.
belum kemudian serapan tenaga kerja yang diciptakan ketika 8,7% ke atas UMP-nya naik, itu juga bisa mendorong perekonomian, serapan tenaga kerjanya juga lebih besar. Jadi 6,5% ini sepertinya Pak Presiden masih cari aman. Kedua, memang yang jadi pertanyaan nih formulasinya apa? Karena kalau formulasinya pertumbuhan ekonomi tambah inflasi, itu nggak ketemu juga angka 6,5%. Jadi memang angka 6,5% sepertinya lebih ke arah negosiasi politik. Nah, tapi di sisi yang lain kalau untuk sektoral, kemudian upah yang ada di daerah nanti akan ditetapkan Dewan Pengupahan. Saya kira masih terbuka. Jadi ada kemungkinan banyak daerah, asalkan negosiasi serikat pekerjanya cukup kuat, kemudian pengusaha juga melihat bahwa upah yang lebih tinggi sebagai stimulus, saya pikir di 2025 akan ada banyak sekali daerah yang kenaikannya di atas 6,5%. Oke. Jadi ini sangat sangat mungkin. Mhm. Eee, Nanti saya mau tanya Mas, Bima soal dampak konkretnya untuk masyarakat, tapi saya mau bahas dari segi pengusahanya dulu. Kan pengusaha banyak mengeluhkan bahwa 6,5% ini dirasa, pertama kejelasan formulasinya yang tadi Mas Bima juga sudah sebutkan, ini juga dipertanyakan. Kemudian yang kedua ini soal, dampaknya bisa jadi, soal serapan tenaga kerja yang kurang dan lain sebagainya. Menurut Mas Bima sebenarnya berarti wajar ya kalau misalnya para pengusaha juga mempertanyakan 6,5% itu. Walaupun menurut Mas Bima ini sebenarnya harusnya bisa 7 sampai dengan 8% ya tadi Mas Bima sebutkan ya? Ya, jadi 8 sampai 10% itu Oke, karena kita 8 sampai 10%. hitung-hitungannya, Mhm. ya kita hitung-hitungannya pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi, tapi juga ada ditambah stimulus untuk mendorong daya beli. Nah, selama ini memang ada konsepsi yang perlu diluruskan. Kalau pelaku usaha itu biasanya tidak ingin upah minimum yang tinggi karena beranggapan ini bisa memperkecil serapan tenaga kerja. Nah, justru sebaliknya, daerah dengan kenaikan upah minimum yang lebih bagus, itu justru akan lebih banyak menyerap tenaga kerja karena Oke. ekonominya di daerah itu lebih banyak berputar. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan ada buruh, kemudian upah minimumnya lebih bagus, dia bisa menyisihkan sebagian untuk belanja barang-barang yang sekunder, barang-barang Mhm. tersier, dia bisa cicil kendaraan bermotor, dia bisa mensekolahkan anaknya misalnya di tempat yang lebih baik. Nah, itu uang itu akan berputar ke ekonomi lokal. Oke. Jadi pemenang Nobel itu banyak sekali yang menyatakan bahwa upah minimum yang lebih tinggi itu akan memicu serapan tenaga kerja. Makanya kalau menuntut upah tinggi kekhawatirannya adalah terjadi pengangguran, itu mitos sebenarnya. Mmm. Karena fakta secara faktual dan juga studi di negara-negara lain itu menyebabkan kesimpulan sebaliknya, Oke. bahwa upah minimum yang lebih tinggi itu justru omset pelaku usaha naik sehingga dia butuh bantuan tenaga kerja yang lebih banyak. Oke, jadi sebenarnya UMP naik ini tidak serta-merta jadi momok bagi para pengusaha begitu ya, Mas, ya? Oke, Mas Bima, kalau dari segi pengusaha itu tadi Anda menjelaskan ada stigma-stigma yang seharusnya sebenarnya, dilihat dari sisi lain sehingga ada katalis positif buat daya beli begitu ya. Nah, tapi sebenarnya apakah memang dengan kenaikan 6,5% ini, itu daya beli masyarakat bisa serta-merta terdongkrak, Mas? Sebenarnya sejauh ini daya beli masyarakat di tingkatnya seperti apa sih, Mas? Apakah sudah ada peningkatan atau masih lesu atau seperti apa Mas Bima? Ya, sekarang kondisi misalnya konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga 2024 itu tumbuhnya kan cuma 4,9%. Artinya 5% aja konsumsi rumah tangga nggak nyampe. Kemudian dari sisi yang lain kita bisa lihat jumlah kelas menengahnya makin turun, yang membesar adalah aspiring middle class nih kelas menengah tanggung. Artinya yang rentan semakin banyak. Selain itu terjadi informalisasi di sektor tenaga kerja. Jadi sektor-sektor yang formalnya semakin kecil. Ya ini kenapa sektor formalnya kecil? Karena yang beli domestik itu juga sedang mengalami penurunan. Dan di sisi yang lain juga kalau kita perhatikan per sub barang, itu ada belanja rekreasi hiburan yang biasanya sudah mulai mengalami kenaikan, tapi datanya menyebutkan bahwa masyarakat yang katanya masih punya banyak uang, belanja untuk rekreasi, hiburan, jalan-jalan, itu datanya justru secara tahunan, year on year, itu menurun. Mmm. Jadi ini salah satu bukti juga bahwa ada yang kurang oke dari kelas menengah dan juga kondisi daya beli masyarakat dan kalau dibiarkan terus tanpa adanya stimulus tambahan, bahkan tahun depan ada 10 kebijakan, salah satunya adalah PPN 12% yang sekarang juga belum jelas maju mundur.
belum lagi ada masalah kenaikan uang kuliah tunggal, dan juga ada kebijakan BBM subsidi dialihkan menjadi BLT, tapi tidak semua mendapatkan kompensasi. Itu kalau 10 kebijakan yang menekan daya beli tidak diantisipasi juga dengan kenaikan upah yang lebih tinggi, maka efeknya tahun depan pertumbuhan ekonomi bahkan bisa sangat rendah ya, bisa di bawah 5%. Jadi ini salah satu hal yang memang harus jadi perhatian pemerintah. Oke, tapi tadi kan Mas Bima menyebutkan ya bahwa sebenarnya kayaknya angka 6,5% ini hasil negosiasi politik deh. Nah, apa sih Mas yang sebenarnya Anda baca dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto? Ini kan istilahnya Pak Presiden setelah mengucapkan gitu ya, menyatakan oke UMP 2025 naik 6,5%, ini dipuji kaum pekerja, tapi dipertanyakan atau bahkan digedor begitu ya kaum pengusaha. Apa yang Anda baca dari kebijakan ini? Apakah kita akan menantikan kebijakan-kebijakan yang tadi Mas Bima sebutkan ini sepertinya mungkin akan mengutamakan kaum pekerja atau bahkan mungkin kaum menengah, kaum rentan begitu, yang rentan miskin tapi sulit kaya begitu Mas Bima? Ya, kalau memang tujuannya untuk memuaskan populisme publik ya, terutama dari sisi kelas pekerja dan kelas menengah, ya tidak bisa setengah-setengah hanya mengumumkan upah minimum misalnya ya, yang memang oke lah kita lihat 6,5% meskipun tuntutannya kan tadinya 8 sampai 10%. Tapi di sisi yang lain juga tadi kebijakan-kebijakan yang menghambat kelas menengah harusnya diumumkan sekaligus. Jadi Pak Prabowo harusnya mengumumkan upah minimum 6,5% dengan beberapa pertimbangan, tapi kebijakan-kebijakan yang menghambat daya beli untuk 2025 ini juga ditangguhkan dulu, tidak dijalankan dulu, PPN 12%-nya dibatalkan. Nah itu sebenarnya yang diinginkan. Kalau tidak, akan timbul pertanyaan, 6,5% memang cukup mengkompensasi kenaikan harga barang karena PPN jadi 12%. Padahal PPN 12% kan dari 11% ke 12% itu bukan 1%, tapi kenaikannya atau growth-nya itu adalah 9%. Jadi 9% versus 6,5% upah minimum itu apakah cukup? Jadi artinya ini tidak komplit kalau hanya sekedar bicara upah minimum yang seolah berpihak pada pekerja, tapi kebijakan-kebijakan lainnya terutama kebijakan pajak, fiskal, ini masih kebijakan yang seolah-olah ya, ini membuat pekerja tertekan 2025 dan hanya menguntungkan dari sisi APBN pemerintah. Jadi harus komplit yang harus disampaikan Pak Prabowo, harapannya begitu. Harus komplit, tidak parsial, jangan serta-merta di depan mungkin memberikan seolah angin segar, tapi ternyata di belakangnya ada tekanan-tekanan lainnya begitu ya Mas Bima ya. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Selios Bima Yudhistira malam hari ini di Prime News. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam, terima kasih.